Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia. Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir.
Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah Terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri.
militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konasenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia. Lebih lanjut, Konasenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir.
Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konasenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah Terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Cangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini. Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi
paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosaknya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM. Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB.
banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal.
Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini. Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina.
Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininski. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad
pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia. Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir.
Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Alexei Kulemzin melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali kota Donetsk, Alexei, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menamanya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah Terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM. Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya
menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut
serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini. Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat.
Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri.
militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia. Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir.
Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konasenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya, satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, Militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konasenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffith menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffith mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya, satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RI Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Maksud kami hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya, dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa pasukan militernya memang akan berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HRC pada Rabu kemarin. Mengenai hasil operasi militer khusus, menurutnya satu di antaranya yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh yakni Laut Azov yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah orang-orang yang tinggal di semua wilayah ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah mereka. Putin menyatakan operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini.
Pasalnya, hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara. Namun, Putin sekali lagi menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Kosak ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Kosak menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, Militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM.
Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh. Asal-usul paket berdarah yang berisi mata hewan yang dikirim di sejumlah diplomat Ukraina di sejumlah negara terungkap. Seluruh paket itu ternyata dikirim dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu, paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil dijinakan, termasuk menargetkan Perdana Menteri Spanyol. Kuleba menyebut semua amplop memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil Tesla di kota Sindelfingen, Jerman. Menurutnya, pengirim selalu dilakukan dari kantor pos yang tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Kuleba mengatakan 6 paket dikirim ke Polandia, 5 ke Spanyol, 4 ke Italia, yang masing-masing 2 ke Portugal, kemudian Rumania, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Selain itu, masing-masing 1 paket dikirim ke Austria, Vatikan, Denmark, Kazakhstan, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan paket itu merupakan bagian dari kampanye teror dan intimidasi yang direncanakan dengan baik terhadap kedutaan dan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun telah meminta pemerintah asing untuk menjamin perlindungan misi diplomatik Ukraina di luar negeri. Belakangan ini, militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober alarm serangan udara dibunyikan di setiap sudut Ukraina. Tentara Rusia telah menyerang objek industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal
melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini.
Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir. 147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina.
Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan. Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202. Hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konashenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia.
Lebih lanjut, Konashenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini. Operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina telah 9 bulan berlangsung. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian antara keduanya di hari ke-288 pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Pertempuran justru semakin memanas di beberapa titik pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis aksi penyerangan militer Rusia terhadap posisi militan Ukraina di arah Kupiansk. Tentara Rusia menjatuhkan granat pada tempat persembunyian tentara Ukraina dengan bantuan quadrocopters. Tampak dalam keterangan rekaman, serangan dilakukan sepanjang hari. Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada posisi militan Ukraina yang tengah bersembunyi di parit. Tembakan akurat diluncurkan ke arah ruang istirahat pasukan Ukraina tersebut. Artileri Rusia dengan laju cepat menghantam titik-titik pertahanan tentara Ukraina di wilayah Swatovo. Ledakan bertubi-tubi pun terjadi di ruang istirahat pasukan Zelensky ini. Selesai melancarkan serangan, tentara Rusia memeriksa posisi yang diduduki, di mana tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terbunuh terlihat bercampur dengan reruntuhan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 6 Desember lalu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa unit Rusia menyerbu posisi musuh di tengah Mariinka. Pasukan penyerang diduduki oleh artileri. Rentetan artileri tampak meluncur dan melibas benteng pasukan Ukraina. Dampak dari serangan ini pun berupa kepulan asap tebal yang terekam kamera drone Rusia. Adapun operasi ofensif pasukan Rusia terus mencapai hasil positif ke arah Donetsk. Upaya angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan balik menggunakan unit Rusia di wilayah permukiman Spornoye, kemudian Kurdyumovka dan Mariinka dari Republik Rakyat Donetsk berhasil dipukul mundur.
Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Donetsk atau DPR tewas. Ia menjadi korban bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket militer Ukraina. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh penjabat Kepala DPR Denis Pushilin. Ia tidak menyangka bahwa Maria Pirogova tewas dalam pertempuran di Donetsk. Menurut Pushilin, Pirogova selama ini dikenal sebagai sosok dengan segala kebaikannya. Dia membantu semua orang dan tidak pernah mengabaikan masalah orang lain. Bahkan Pirogova baru saja lulus tahun lalu dari Akademi Musik Donetsk sebagai vokalis dan penulis musik jazz. Pirogova termasuk di antara setidaknya 6 warga sipil yang tewas di seluruh kota pada hari itu. Ia terbunuh ketika pasukan Kiev menargetkan Donetsk dalam serangan roket dan artileri baru yang menargetkan beberapa lokasi di seluruh kota. Sementara itu, Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, melaporkan pada hari Selasa lalu, pasukan Ukraina menembaki pusat kota Donetsk 3 kali. Mereka menggunakan Grad MLRS dengan sebanyak 20 peluru ditembakkan. Pasukan Ukraina menyerang pusat bisnis, pasar, arena Donbas, kompleks olahraga, beberapa pusat perbelanjaan, bahkan stasiun bus, katedral, kantor kejaksaan setempat, dan beberapa bangunan tempat tinggal juga disasar. Serangan itu menewaskan 6 warga sipil dan beberapa orang lainnya luka-luka. Diketahui Donetsk menjadi sasaran serangan artileri barat dan rudal oleh pasukan Ukraina hampir setiap hari sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari lalu. Sejak tahun 2014, bahkan ketika konflik Donbas pecah setelah kudeta Maidan di Kiev, kota ini telah mengalami pertempuran intensitas rendah selama bertahun-tahun dan penembakan sporadis oleh militer Ukraina. Awal tahun ini, DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye secara resmi bergabung dengan Rusia setelah dukungan luar biasa dalam referendum lokal. Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan serangan ke wilayah itu. Berperang dalam waktu yang lama di Ukraina. Ia juga mengklaim operasi yang dilancarkan sejak Februari 2022 lalu telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan itu diungkap Putin dalam pertemuan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat Sipil dan Hak Asasi Manusia atau HR-nya, yakni wilayah baru bagi Rusia. Menurut Putin, ini adalah hasil yang signifikan bagi Rusia. Ia mengambil contoh, yakni Laut Azov, yang telah menjadi laut pedalaman Rusia. Putin mengingat bahwa bahkan Piotr yang agung pada zamannya berjuang untuk mendapatkan akses ke Laut Azov. Namun yang paling penting adalah bahwa orang-orang ingin berada di Rusia dan menganggap diri mereka bagian dari dunia ini. Namun Ukraina dan Barat tidak mengakui hasil referendum tersebut dan meningkatkan khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Menurutnya tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Putin pun mengakui telah mempersiapkan pasukan militernya untuk menghadapi perang yang berlangsung lama. Meski begitu, ia tidak merinci lebih jelas berapa lama waktu yang dirinya butuhkan untuk mengakhiri perang ini. Pasalnya hubungan Ukraina yang semakin dalam dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan. Putin mengatakan dia tidak menyesal meluncurkan perang yang telah menjadi paling menghancurkan Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
Sementara itu, Ukraina dan sekutunya mengatakan bahwa invasi ini sama dengan perampasan tanah oleh imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa konflik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, ia juga memperingatkan tentang ancaman perang nuklir yang semakin menguat akan terjadi. Namun Putin menegaskan bahwa Rusia tidak segila itu sehingga akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu. Presiden Rusia ini memastikan bahwa negaranya hanya akan menggunakan senjata pemusnah massal ini sebagai tanggapan serangan. Jika nantinya ada serangan dari negara lain terlebih dahulu. Sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu, kapasitas Rusia untuk menggunakan senjata nuklir telah mendapatkan pengawasan ketat dari sejumlah negara menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Nuklir Rusia juga tidak akan mengancam siapapun dengan persenjataan nuklirnya. Meski begitu, pemimpin Rusia itu terang-terangan memuji kemampuan senjata nuklir negaranya dengan menyebutnya bahwa sebagai yang paling modern dan canggih di dunia. Dia juga membandingkan strategi nuklir Rusia dengan Amerika Serikat yang diklaim telah melangkah lebih jauh dari negeri beruang putih ini, tapi mereka menempatkan senjata nuklirnya di wilayah lain. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Amerika Serikat telah mengecam pembicaraan tentang senjata nuklir setelah pernyataan Putin tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pembicaraan bebas tentang senjata nuklir oleh Putin ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Price mengatakan kekuatan nuklir di seluruh dunia sejak Perang Dingin adalah sesuatu yang tidak boleh dilawan dan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Pernyataan Putin ini dinilainya berbahaya dan bertentangan dengan semangat pernyataan yang telah menjadi inti dari rezim non-proliferasi nuklir sejak Perang Dingin. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan membahas penggunaan senjata nuklir Rusia bukanlah faktor yang akan memicu eskalasi konflik, tetapi justru faktor pencegahan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis rekaman drone pertempuran di lapangan. Video kali ini memperlihatkan iring-iringan tank nasionalis Ukraina yang berhasil dilumpuhkan pasukannya. Dalam keterangan video yang dirilis disebutkan bahwa satu kolom militan Ukraina disergap oleh pasukan pengintai Rusia. Tampak tank Ukraina di posisi terdepan terkena peluru pasukan Vladimir Putin dengan tepat sasaran. Di posisi yang lain, sebuah kendaraan lapis baja milik tentara Kiev menabrak ranjau. Setelah itu sisanya ditembaki oleh artileri Rusia. Hanya beberapa tank Ukraina yang dapat berhasil lolos. Ledakan dahsyat pun dan juga dampak serangan terekam kamera drone. Tank-tank milik Ukraina yang terbakar dan sejumlah kendaraan lapis baja yang rusak parah ditampilkan dalam rekaman yang dirilis itu. Sementara itu, prajurit dari Resimen Cossack ke-6 menghancurkan kendaraan lapis baja dan prajurit Ukraina di area Soledar. Serangan akurat dari artileri Cossack menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Peralatan militernya terbakar, sedangkan para prajurit kubu lawan melarikan diri. Sementara itu, pada hari ini, Kamis 8 Desember 2022, dini hari tadi, Militer Republik Rakyat Donetsk atau DPR juga merilis rekaman pertempuran. Rekaman milik militan DPR ini memperlihatkan kerja tempur Batalion Kaskad di malam hari. Dalam narasi unggahan dituliskan bahwa prajurit OBTF Kaskad menghancurkan pasukan Ukraina dengan segala senjata yang mereka miliki. Tembakan pertama menghancurkan tank Ukraina menggunakan ATGM. Serangan selanjutnya dengan senapan mesin dan juga granat. Pasukan Ukraina diklaim menderita kerugian besar dalam pertempuran kali ini. Sebagai informasi, hingga bulan ke-9 konflik Rusia dan Ukraina sedikitnya menewaskan 441 warga sipil berdasarkan dari laporan PBB. Banyak jenazah didokumentasikan dalam laporan tersebut memiliki tanda-tanda korban yang sengaja dibunuh.
asal dari alamat yang sama, yakni dari dealer Tesla di Jerman. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Ia menyebut 31 kedutaan dan konsulat Ukraina di 15 negara telah menerima paket teror tersebut. Menurutnya, paket itu dikirim dari kantor pos tanpa pengawasan dan pengirim melakukan upaya menyembunyikan identitas mereka. Ukraina mengatakan pekan lalu paket berdarah ini yang juga berisi mata binatang telah dikirim ke beberapa misinya di Eropa. Paket itu dikirim tepat setelah sebuah bom surat diledakkan di kedutaan besarnya di Spanyol. Sementara bom sejenis yang ditujukan ke penerima lainnya berhasil memiliki alamat pengirim yang sama, yakni dealer mobil tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan video. Kuleba mengatakan 6 paket dikirimkan ke Polandia dan Kroasia. Sementara itu, otoritas Jerman dan dealer pembuat mobil listrik Tesla di Sindelfingen di Jerman Selatan tidak segera menanggapi kabar ini. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi Spanyol berhasil mencegat 3 amplop berisi mata binatang yang ditunjukkan ke Kedutaan Besar Ukraina di Madrid, serta konsulatnya di Barcelona dan juga Malaga pada Senin pekan ini. Dmytro Kuleba mengatakan konsulat Ukraina. Menurut Kuleba, paket bom itu merupakan bentuk dari terorisme baru. Kiev pun belakangan ini militer Rusia secara masif melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky pun tampaknya dibuat pasrah dengan hal ini. Ia menyebut pemulihan penuh sistem energi Ukraina sekarang tidak mungkin dilakukan. Untuk itu, dia mengumumkan jadwal pemadaman listrik akan tetap dilakukan di sebagian besar pemukiman dan juga wilayah. Dikutip dari RIA Novosti, sejak 10 Oktober, alarm industri pertahanan, administrasi militer, komunikasi, dan energi negara. Vladimir Putin mengungkap serangan ini adalah tanggapan terhadap serangan teroris di jembatan Crimea dan serangan lainnya terhadap infrastruktur sipil di Rusia. Pada akhir November, Kepala Dewan Perusahaan Energi Nasional Ukrenegro Volodymyr mengatakan bahwa selama serangan Rusia, semua pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air besar di negara itu rusak. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, melaporkan pada 15 November lalu bahwa hampir setengah dari sistem energi negara rusak. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyoroti serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina tersebut. Griffiths menyebut serangan berkelanjutan Rusia telah menciptakan tingkat kebutuhan baru dalam perang yang tidak masuk akal. Menurutnya, serangan Rusia ke Ukraina membuat warga sipil harus menghadapi ujian untuk bertahan hidup. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Griffiths mengatakan serangan Rusia telah menyebabkan jutaan orang tanpa akses air panas, kemudian listrik dan juga lainnya. Lebih dari 14 juta orang kini terpaksa mengungsi dari rumah mereka, termasuk 7,9 juta orang harus mencari perlindungan ke tempat lain di Eropa. Sementara itu sebanyak 17.023 warga sipil tewas, termasuk 419 anak-anak per 1 Desember 2022. Griffith pun memperingatkan jumlah sebenarnya mungkin bisa jauh lebih besar. Setidaknya ada 715 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali di Ukraina sejak Februari, tetapi mereka tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Rusia diketahui adalah salah satu dari 5 anggota di Badan Peranggotakan 15 negara yang memiliki hak veto bersama dengan Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terkait hal ini. Beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kekejaman tentara Ukraina terhadap tahanannya, yakni prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky itu dengan kejamnya menendang dan memukul tawanan hingga dipermalukan di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan para tawanan yang merupakan tentara militer Rusia tampak duduk tanpa senjata di tanah. Pasukan Putin bahkan tidak menunjukkan perlawanan meskipun dipukuli dan ditendang. Rekaman itu kemudian disebarkan di internet dengan bertujuan mempermalukan pasukan Rusia. Video aksi keji itu pun sudah sampai ke pihak militer Rusia. Mereka mengecam aksi kejahatan pasukan Ukraina yang direkam untuk dipamerkan di internet tersebut. Sementara itu di wilayah lain, sekelompok tentara bayaran PMC Wagner juga dipermalukan oleh militer Ukraina. Dalam video yang dirilis, tentara PMC Wagner tanpa bergegas pergi dari paritnya setelah mengetahui akan ada ancaman serangan yang datang. Dengan sigap, mereka kemudian kabur membawa beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun nahas, usaha mereka untuk kabur ternyata gagal. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pasukan Ukraina dengan artileri. Akibatnya, 2 orang tentara PMC Wagner diduga kehilangan nyawa dalam insiden penyerangan ini. Diketahui, Ukraina kembali intens melancarkan serangan balik terhadap Rusia. Pada Selasa 6 Desember 2022 lalu juga dikabarkan bahwa lapangan udara Rusia berisi senjata strategis dihantam oleh serangan pesawat tak berawak untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, 2 bangunan dilaporkan terbakar di Republik Rakyat Donetsk setelah serangan oleh pasukan Ukraina. Misi DPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi yang didukung Rusia mengatakan pasukan Ukraina menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan rudal Grad. Sementara itu dikutip dari RIA Novosti, 2 bangunan yang terbakar merupakan tempat tinggal dan 1 rumah duka. Rusia melaporkan secara total 340 pesawat Ukraina dan 180 helikopter, serta 2.634 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat telah dieliminir pasukannya sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.200 prajurit Federasi Rusia telah meninggal dunia sejak awal konflik hingga hari ke-288 pada Kamis ini. Militer Ukraina dilaporkan menyerang pusat penyaluran bantuan kemanusiaan di distrik Kalininsky di Donetsk. Serangan tidak berperi kemanusiaan ini dilancarkan dengan bantuan peluru Excalibur yang dipandu akurasi tinggi Amerika Serikat. Informasi ini didapat dari Kantor Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi untuk Masalah terkait Perang Ukraina. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran di bagian tengah Donetsk. Mereka menyasar pusat perdagangan dan tempat keramaian, termasuk istana olahraga Druzhba di distrik Kalininsky. Tempat bantuan kemanusiaan dan air minum didistribusikan ke warga sipil setempat juga diserang setiap harinya. Beberapa penduduk di Donetsk terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah bangunan runtuh akibat bombardir oleh angkatan bersenjata Ukraina. Menurut seorang koresponden TASS, setidaknya 10 mobil terbakar di kota akibat pengeboman tersebut. Wali Kota Donetsk, Alexei Kulemzin, mengatakan bahwa mobil dan kios konsumsi terbakar di pusat kota mereka. Dia menambahkan bahwa kepulan asap hitam di atas kota terlihat dari beberapa distrik. Pihaknya pun langsung mengambil bagian untuk mengevakuasi warga dan tetap tinggal di pengungsian. Pasukan Ukraina dipastikan menggunakan peluru artileri berpemandu M982 Excalibur. Jangkang M982 Excalibur itu dikembangkan di Amerika Serikat dan resmi beroperasi pada tahun 2005. Jarak tembak proyektil yang dipandu satelit seharga $85.000 AS tersebut mencapai 57 km. Selain Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata itu adalah senjata standar di Inggris, kemudian Jerman, Kanada, Belanda, dan Swedia. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah Republik Rakyat Donetsk sebanyak 32 kali selama 24 jam terakhir.
147 butir amunisi yang ditembakkan menewaskan 6 orang dan melukai 20 orang, termasuk 2 anak. Maria Pirogova, anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Donetsk, ikut menjadi korban. Ia tewas bersama 5 orang lainnya dalam serangan bertubi-tubi tentara Ukraina di kota Donetsk. Perempuan 29 tahun yang juga menjadi sukarelawan itu meninggal akibat terkena tembakan artileri dan serangan roket. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mempublikasikan video pernyataan kenegaraannya. Dalam keterangan itu, Zelensky menyebutkan kemungkinan perang antara Ukraina dan Rusia akan berakhir pada tahun 2023. Volodymyr Zelensky menyarankan agar konflik di Ukraina akan berakhir tahun depan. Ia meyakini negara pimpinannya, yakni Ukraina, akan menjadi yang paling berpengaruh di tahun depan untuk perdamaian. Meski begitu, Zelensky tidak merinci informasi detail terkait berakhirnya perang ini. Namun, pernyataan Presiden Ukraina itu tidak sejalan dengan perkiraan dari kubu Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia itu sebelumnya bahkan telah mengakui bahwa tentaranya sudah disiapkan untuk perang yang lebih lama. Karena itu, Putin bahkan kembali memperingatkan mengenai kemungkinan terjadinya perang nuklir yang meningkat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan melakukan serangan nuklir terlebih dahulu. Menurutnya, senjata nuklir yang dimiliki hanya akan dipakai Moskow sebagai pertahanan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Seperti diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Vladimir Putin menyebut tujuan operasi khusus ini untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi. Selain itu, juga untuk melenyapkan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Karena itu, Rusia merencanakan untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sebagai jalan untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas kejahatan berdarah terhadap warga sipil di Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan, angkatan bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Kemudian pada 25 Maret lalu, mereka juga telah menyelesaikan tugas utama tahap pertama, yakni secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Sementara itu, tujuan akhir dari operasi ini adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang akan menjamin keamanan Rusia sendiri. Militer Rusia merilis rekaman peluncur roket ganda Salvo MLRS Grad pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. Sekali beraksi, alat militer ini mampu menembakkan 40 roket ke sasarannya di wilayah Ukraina. Roket yang diluncurkan itu menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Bakhmut, Donetsk. Baru-baru ini target musuh ditekan terus oleh beberapa peluncur roket ganda Salvo MLRS BM-21 Grad Rusia tersebut. Roket 122NM menghantam beteng dan pos komando area perakitan baterai artileri, mortir, serta alat berat musuh. Unit Rusia satu ini melakukan tembakan 10 hingga 20 misi tembak setiap harinya. Setelah menembakkan salvo, kendaraan pasukan Putin ini pun diam-diam mengubah posisi untuk kembali mengisi ulang peluru dan kembali menyerang. Sekali salvo bekerja, Grad meluncurkan 40 roket sekaligus. BM-21 Grad ini adalah peluncur roket ganda Rusia yang paling terkenal. Namanya menjadi terkenal selama Perang Panjang Soviet di Afghanistan. Selain itu, roket ini juga dipakai Rusia untuk melawan pejuang di Chechnya. Sistem ini pertama kali digunakan sekira tahun 1963. Roket 122NM Grad ini terdiri dari peluncur 40 peluru dengan jangkauan maksimum roket 13 mil atau 21 km. Sementara itu, modernisasi BM-21 terbaru dikenal dengan Tornado Gain yang sekilas mirip tapi dipersenjatai dengan roket terbaru dengan tawaran jangkauan yang lebih baik serta hulu ledak yang lebih kuat. Dalam pemberitaan TASS.com sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, memberikan pembaruan
Pasukan Rusia menurutnya telah menghancurkan 2 Grad MLRS Ukraina di wilayah Kharkov selama pertempuran kontra baterai. Kini, konflik Rusia dan Ukraina telah memasuki bulan ke-9 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 341 pesawat Ukraina, kemudian 180 helikopter dan 2.638 kendaraan udara tidak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 92.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-202, hari ke-288 ini. Barat dan Ukraina tampaknya salah